Pemirsa, di tengah upaya mencegah adanya kerumunan massa, dua kelompok massa malah terlibat tawuran di Jalan Tanah Sereal Taya Tambora, Jakarta Barat malam tadi. Seorang remaja diamankan karena membawa senjata tajam, sementara seorang warga mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu. Keributan antar warga ini terjadi ketika warga berusaha melerai dua kelompok massa dari Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat yang baru selesai tawuran. Keributan ini diduga karena salah satu kelompok melakukan provokasi dengan mengacungkan celurit ke kelompok lainnya. Polisi turun tangan membubarkan kerumunan massa dan mengamankan seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam. Remaja ini kemudian dibawa ke Polsek Tambora untuk diperiksa. Seorang warga menjadi korban tawuran dan terluka di bagian kepala akibat terkena lemparan batu. Penyebab tawuran belum diketahui, namun petugas masih memeriksa sejumlah saksi. Pemerintah pusat hari ini mendistribusikan 1,2 juta paket sembako untuk keluarga yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Sosial untuk menjadi pelaksana distribusi paket sembako. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara mewakili Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Senin pagi di kawasan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat secara simbolis mendistribusikan paket sembako ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang terdampak wabah virus corona. Pendistribusian dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dan mitra-mitra lainnya seperti penyedia layanan pemesanan daring agar paket sembako dapat diterima oleh keluarga-keluarga terdampak dengan tepat waktu. Melakukan distribusi paket sembako ke wilayah-wilayah di DKI Jakarta. Tentunya apa yang kita lakukan pagi hari ini adalah untuk sekali lagi memastikan bahwa kehadiran negara di dalam penanganan COVID-19 ini khususnya bagi warga yang terdampak COVID-19 di wilayah DKI Jakarta dan nanti menyusul di wilayah di sebagian Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Paket sembako tersebut berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, makanan kaleng, sambal, kecap, mie instan, susu UHT, teh, dan sabun mandi. Bantuan sosial Presiden berupa sembako senilai Rp600.000 per keluarga ini akan disalurkan secara 2 tahap dalam sebulan dan akan berlangsung selama 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan bagi warga terdampak corona terus mengalir dari nasi box, sembako, serta uang tunai. Bantuan bagi warga Jabodetabek ini berasal dari Mabes TNI, pasukan elit Polri, Brimob, dan Pemprov Jawa Barat. Denma Mabes Angkatan Udara TNI membuka tenda dapur umum di halaman kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Sebanyak 22 personil Angkatan Udara ini ditugaskan dalam rangka aksi peduli TNI kepada masyarakat akibat wabah virus corona. Dapur umum ini dibuat untuk meringankan masyarakat di kawasan Kalibaru dan Kampung Nelayan Cilincing. Ini sudah berjalan 5 hari, nanti Rabu pagi mereka akan selesai tugas mereka melaksanakan dapur umum. Nanti kita lihat, kalau ini situasi wabah ini terus berlanjut, nanti kita lihat keputusan dan kebijaksanaan pimpinan. Dapur umum ini ditugaskan menyediakan 900 bungkus makanan yang didistribusikan dalam 3 waktu pagi, siang, dan malam. Dijadwalkan dapur umum ini akan beroperasi selama 10 hari, namun tak menutup kemungkinan akan dipindah ke wilayah lain tergantung kebutuhan masyarakat selama virus corona masih mewabah. Pasukan elit Polri Brimob membuka dapur umum bagi masyarakat di Wisma Siti Mariam Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 350 bungkus makanan siap saji ini akan dibagikan setiap harinya, khususnya bagi warga ekonomi bawah dan para pekerja harian. Kami dari Brimob Resimen 1, pasukan pelopor, berharap kegiatan ini bisa membantu dan sedikitnya meringankan beban masyarakat
semuanya. Selain bantuan, Brimopolri juga patroli sekaligus memberikan imbauan kepada masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kantor pos yang berada di Jalan Kerinci, Sukmajaya, Depok ini ramai didatangi para driver ojek online. Mereka sibuk menyiapkan sejumlah dus sembako yang akan diantar ke rumah-rumah warga sesuai data yang diberikan oleh pihak kantor pos. Paket sembako senilai ratusan ribu rupiah tersebut rencananya akan diberikan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Enggak sulit. Apa aja sih Pak syaratnya, Pak? Itu kakak sama KTP. Selain sembako apa Pak yang didapatkan, uang tunai kah? Sembako sama uang. Oh gitu. Ada uang tunai. Boleh lihat Pak? Bantuan logistik pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut mulai disalurkan secara bertahap dan per wilayah kecamatan. Untuk hari ini pendistribusian dilakukan ke wilayah Kecamatan Sukmajaya dengan jumlah penerima sebanyak 1.200 kepala keluarga. Dari Jakarta dan Depok, tim liputan iNews melaporkan. Seorang pria yang berprofesi sebagai tukang cukur terpaksa mengenakan APD lengkap saat berkeliling kampung untuk menawarkan jasanya. Warga pun senang karena merasa aman saat dicukur. Denny, seorang tukang cukur di Desa Bantarsari, Rancabungur, Kabupaten Bogor, berkeliling kampung untuk menawarkan jasanya. Selain menggunakan helm unik, Denny juga menggunakan alat pelindung diri saat melayani pelanggannya. Kebetulan untuk di toko-toko saya kan untuk khususnya kayak barber, salon, pangkas rambut dan lain sebagainya, itu kan sedang ditutup ya. Nah, jadi kita yang punya pendapatan sehari-hari itu dari situ, ternyata setelah ditutup tidak ada pendapatan lagi, jadi terpaksa harus turun ke jalan seperti ini dengan SOP atau prosedur yang udah disediakan tadi gitu kan, kayak hand sanitizer, kayak pakaian safety seperti ini, terus penyemprotan dulu sebelum cukur seperti itu. Saat ini kan virus ini kan menyebar kemana-mana begitu ya. Ketika kita mau datang ke barbershop kan kita juga harus tahu apakah aman ataupun tidak. Maka sampai saat ini kita belum datang lagi ke tempat cukur yang biasa kita cukur karena kekhawatiran ketika ada tukang cukur yang keliling kampung begitu di jalan-jalan. Nah, ini bagian dari solusi dan menggunakan SOP yang dilakukannya. Saya kira ini luar biasa begitu. Aksi tukang cukur ini bisa menjadi inspirasi bagi jasa cukur di tempat lain sekaligus salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam menjalani profesi tertentu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur rela mengajar siswanya dari rumah ke rumah. Pasalnya, tak semua siswa memiliki ponsel untuk belajar dari rumah. Di kota Mekah inilah letaknya Guru di SDN Batu Putih Lauk 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur ini rela menyusuri jalanan desa untuk mengunjungi satu persatu muridnya di tengah pandemi COVID-19. Afan memilih untuk mendatangi rumah anak didiknya karena mayoritas tidak memiliki telepon pintar untuk bisa belajar dari rumah. letak Mekah. Adik-adik Abdul Muthalib bernazar kalau saja aku mempunyai 10. Saat cuaca bagus, Afan bisa mendatangi 8 hingga 11 rumah murid-muridnya. Namun jika sedang hujan dan jalan becek, dia hanya mendatangi rumah murid semampunya. Salah seorang siswa mengaku senang saat gurunya datang untuk mengajar. Saya belajar di rumah karena di sekolah tidak masuk. Saya selalu didatangi Pak Afan setiap hari untuk belajar di rumah. Pak Afan baik. Afan Fatur Rahman adalah satu dari sekian sosok guru yang perlu diteladani. Merebaknya virus corona tidak membuatnya menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.
Bertambahnya pasien positif corona, tenaga medis di sejumlah rumah sakit pun semakin membutuhkan alat pelindung diri, termasuk di RSAL Minto Harjo yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. MNC Peduli kembali mengirimkan bantuan tahap kedua berupa masker bedah dan pelindung wajah untuk RSAL Minto Harjo, Jakarta. Bantuan ini menjadi bagian alat pelindung diri yang sangat dibutuhkan oleh tim medis dalam penanganan pasien positif COVID-19. Apalagi kebutuhannya semakin meningkat seiring bertambahnya pasien positif corona. 15.000 masker bedah dan 50 pelindung wajah yang diserahkan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia yang telah berdonasi melalui MNC Peduli. Saya atas nama seluruh Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo dan seluruh pasien COVID yang kami rawat di Rumah Sakit Minto Harjo ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan dari MNC Peduli. Sekarang kan wabah corona sudah menjadi pandemi dan masyarakat sudah mulai banyak yang terinfeksi virus COVID-19. Maka tenaga medis merupakan tulang punggung dan garda terdepan dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. MNC Peduli tergerak dan ingin berkontribusi untuk membantu tim medis dengan mensupport berbagai kebutuhan kegiatan tim medis dalam melawan COVID-19. Dan pada saat ini kami memberikan bantuan berupa ventilator, face shield, APD, sanitizer, masker, dan lainnya ke berbagai rumah sakit yang menangani pasien COVID. MNC Peduli akan terus menyalurkan hasil donasi masyarakat Indonesia dalam mendukung tenaga medis menangani pasien COVID-19. Untuk itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi sebagai bentuk kepedulian untuk berbagi di tengah pandemi ini. Tim iNews melaporkan. Militer Prancis mulai membongkar salah satu rumah sakit darurat di sebelah timur kota Mulhouse. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama iNews Malam.